Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang zat-zat makanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ pencernaan. Sebelum kita ke organ pencernaan, Ibu akan jelaskan sedikit tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Misalnya ketika kalian makan nasi, nah butiran-butiran nasi itu nanti ketika kalian masukkan ke dalam mulut akan dikunyah oleh gigi ya, yang dibantu dengan otot-otot. Nah, si nasi tadi yang telah kalian kunyah tadi nanti akan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, pencernaan seperti inilah yang disebut sebagai pencernaan mekanis. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah proses perubahan molekul-molekul organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, jadi di dalam mulut kita itu ada yang juga yang namanya enzim. Nah, perubahan makanan ya tadi yang dalam bentuk kompleks menjadi yang lebih sederhana itu dibantu dengan enzim. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau pencernaan kimiawi itu pencernaannya dibantu oleh enzim. Kita akan membahas tentang organ pencernaan. Yang pertama ada yang namanya rongga mulut. Di dalam rongga mulut kita akan menemukan organ lidah, ada kelenjar ludah dan ada gigi. Nah, lidah kita tersusun oleh jaringan otot lurik. Nah, dan pada lidah itu sendiri terdapat papila. Papila itu tonjolan-tonjolan kecil yang ketika misalnya kalian lihat lidah kalian julurkan, nanti kalian akan menemukan tonjolan-tonjolan kecil. Nah, ini yang disebut sebagai papila. Papila ini sendiri berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Jadi yang bisa merasakan rasa manis, kemudian asam, dan yang lainnya itu adalah papila. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke esofagus atau ke dalam kerongkongan ya. Jadi lidah ini membantu mendorong makanan ya untuk masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kemudian ada kelenjar ludah. Nah, ini ludah dihasilkan oleh kelenjar ya, yang disebut sebagai kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini ada 3 di dalam rongga mulut kita, yaitu ada yang terletak di dekat telinga, glandula parotis, kemudian ada juga yang terdapat di bawah rahang ya, glandula submaxillaris dan glandula sublingualis. Nah, ini ludah kita itu banyak mengandung enzim yang disebut sebagai enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat gitu ya menjadi glukosa. Jadi ketika kalian makan makanan yang mengandung zat karbohidrat, nah itu di dalam mulut kita itu sudah terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan si enzim amilase yang ada di dalam ludah kita. Kemudian kita lanjut ke organ gigi ya. Kita sekarang ke gigi. Nah, gigi manusia itu tumbuh mulai dari usia sekitar 6 bulan ya. Jadi ketika usia 6 bulan tadi akan tumbuh gigi yang namanya gigi susu. Nah ya, ini pada balita. Nah, gigi susu ini berjumlah 20 ya. Nanti sejak usia 6 sampai 14 tahun nanti gigi pada balita itu nanti atau anak-anak nanti akan mulai tanggal satu persatu dan nanti akan diganti menjadi gigi tetap atau gigi permanen. Sekarang kita ke esofagus atau kerongkongan. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ya. Ini adalah kerongkongan. Jadi ini tadi mulut gitu ya. Nanti di dalam mulut makanan akan didorong ke dalam esofagus. Nah, ini esofagus ini panjangnya kira-kira 25 cm sampai mencapai lambung. Kemudian di dalam kerongkongan ini banyak terdapat otot ya, sehingga
si esofagus ini dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung karena adanya otot tadi. Nah, otot-otot tadi itu membentuk gerakan yang disebut gerak peristaltik. Gerakan meremas-remas ya. Gerakan peristaltik ini mendorong makanan dari rongga belut menuju ke lambung. Nah, sekarang ada organ lambung ya. Nah, ini lambung nih ya. Ini biasanya sering sakit gitu ya, terutama pada remaja putri gitu ya, atau pada siswi nih yang biasanya suka diet gitu ya, sehingga bisa sakit lambung. Nah, ini lambung kita ini terdiri dari 3 bagian yang disebut sebagai kardia, kemudian ada yang disebut sebagai fundus, dan ada yang disebut sebagai pilorus. Kardia terletak di sebelah atas dekat jantung. Nah, di sini ya kardia ya, di atasnya itu ada jantung. Kemudian ada fundus. Fundus itu adalah bagian yang membulat dan terletak di tengah. Nah, ini bagian yang menggelembung ini disebut sebagai fundus ya, disebut sebagai fundus. Nah, ini. Kemudian ada yang disebut sebagai pilorus. Nah, pilorus ini adalah bagian yang berada di dekat usus. Nah, jadi pilorus ini nanti yang dia akan berhubungan dengan usus ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung, dan nanti terakhir akan melewati pilorus, kemudian akan masuk ke dalam usus. Nah, di dalam lambung ini terdapat kelenjar getah lambung yang terdapat pada dinding-dinding lambung yang menghasilkan asam lambung atau yang sering kita sebut dengan HCl ya, atau asam lambung. Selain HCl, terdapat enzim pencernaan dan mukosa atau lendir-lendir pada lambung. HCl berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Ya, ini HCl asam lambung kita gitu ya, itu banyak fungsinya. Nah, tapi jangan sampai berlebih ya. Kemudian ada pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi protease. Dalam lambung terdapat pula enzim renin. Nah, enzim renin ini fungsinya untuk menggumpalkan kasein susu. Nah, ini biasanya renin ini banyak terdapat pada balita gitu ya. Kemudian ada mukosa atau lendir pada lambung yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung ya. Nah, kemudian lambung ini juga bergerak secara peristaltik ya. Dia itu mengaduk dan mencampurkan makanan yang sudah masuk ke dalam lambung ya, dicampur dengan getah-getah yang ada pada lambung tadi. Setelah kira-kira 3 jam, makanan nanti akan berbentuk bubur atau yang biasa disebut dengan kim ya, bahasa ilmiahnya. Kemudian nanti bubur tadi atau kim tadi nanti akan bergerak menuju pilorus. Ya, pilorus tadi ya, ingat ya, bagian lambung yang dekat dengan usus. Nah, ini nanti si kim tadi nanti akan menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus nanti makanan juga akan diproses secara pencernaan kimiawi. Nah ya, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.